Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan PFMI ya teman. Kita membahas peternakan perkutut. Semoga saja video saya bisa membantu teman-teman dalam edukasi pengembangan peternak perkutut. Wah, manuk hijau oke. Ya teman, langsung saja. Ini permintaan sahabat YouTuber saya kemarin suruh ngevlog seluruh proses ya, seluruh proses beternak dari nol sampai pengembangan. Nah, itu. Nah, sekali lagi maaf, ini videonya mungkin nanti tidak bisa nyambung karena satu kendalanya HP saya itu HP jadul ya. Video hanya sebatas dengan HP-nya masih belum mumpuni ya. Jadi setelah saya upload seperti ini nanti saya hapus, kalau enggak videonya ngeblank. Kalau videonya HP-nya ngeblank. Jadi sekali lagi mohon maaf nanti kalau video saya tidak bisa full sampai dalam pengembangan. Intinya saya bahas rangkuman semua video saya dari awal sampai beternak pengembangan. Oke, langsung saja. Peternak pemula ya. Kalau mau beternak itu sebenarnya modalnya itu apa, Mas? Modalnya yang paling bagus itu apa? Modal usaha apapun itu yang jelas satu modalnya satu, niat yang kuat ya, niat yang kuat. Kenapa gak uang, Mas? Kalau semua usaha itu diukur tolak ukur dinilai tolak ukurnya dengan uang, mungkin yang banyak uang kan juga yang akan menang kan itu. Tetapi di lapangan tidak seperti itu ya, di lapangan tidak seperti itu. Semua itu butuh proses. Yang paling digunakan modal yaitu modal niat yang kuat. Lainnya itu ngikut nanti ya. Karena kalau Anda pun punya modal banyak, kalau niat Anda nggak kuat, sama saja Anda akan jatuh di tengah jalan ya. Jadi ada beberapa tipe yang mungkin Anda pahami ya, yang mungkin Anda pelajari sebelum Anda beternak perkutut. Yaitu apa saja? Orang yang mengawali karir berbisnis usaha itu ada 4 macam ya. Ini sebelum menginjak ternak ya. Kalau Anda mau membahas dari A0, ada 4 macam, yaitu apa? 1, punya uang tapi tidak punya ilmu beternak ya. Yang kedua, punya ilmu beternak tapi tidak punya uang. Yang ketiga, tidak punya uang tapi tidak punya ilmu ternak, juga punya modal. Yang keempat, tidak punya ilmu ternak ya tidak punya modal. Yang keempat ini jauh-jauh saja, nggak usah ikut membahas di dalam materi ini karena apa ya, percuma ya, Anda akan kesulitan semuanya. Tapi kalau Anda punya niat yang kuat, sekali lagi, walaupun Anda posisi kedudukan nomor 4 seperti saya dulu, itu Anda tetap akan bisa beternak ya. Anda juga pasti paham kelemahan dari itu tadi ya. Kalau nggak punya uang, punya ilmu, yang jelas Anda harus cari uang, ataupun Anda cari orang yang beruang, diajak kerjasama ya. Kalau Anda punya uang nggak punya ilmu, Anda belajar ternak ataupun Anda cari orang yang pandai beternak, diajak kerjasama ya. Intinya seperti itu. Nah, kita langsung saja membahas ke peternakan. Peternak pemula yang harus disiapkan setelah punya mental niat yang kuat, yaitu jelasnya modal. Modal tidak terpengaruh besar kecilnya ya. Modal tidak terpengaruh besar kecilnya. Yang penting niatnya kuat dulu. Modal kecil ya usaha dari kecil, melalui level-level step yang saya berikan kemarin ya. Pokoknya ternak pertama itu yang penting manaan itu. Yang penting produk. Nah, peternak pertama itu yang penting produk dulu ya. Setelah yang penting produk, Anda baru perbaikan materi. Produk Anda bagus ya, Anda bisa memproduksi beberapa pasang, Anda bisa merawat biik dengan baik, Anda berarti akan cepat dalam pengembangan. Nah, biasanya kendala beternak perkutut pemula itu di perawatan biik ya. Perawatan biik itu sering terlupakan. Nah, perawatan biik yang bagus itu seperti apa, Mas? Seperti dalam video yang saya lakukan kemarin ya.
Kalau memang kita mau bagus, koloni saja ya. Anakan perkutut itu baiknya di koloni. Itu trik yang terbaik buat saya. Sebenarnya dijodohkan langsung dari anak itu juga lebih baik. Karena apa? Biasanya kalau dari anak itu sudah positif jantan betina, kok birahinya bareng, nanti ya umur sekian sudah mau produk. Nah, tetapi kalau birahinya nggak bareng, biasanya jantan dulu. Itu agak susah juga. Kita nunggu yang betina birahi. Ya, itu. Jadi perawatan biik perlu saya tekankan. Setelah Anda punya modal, setelah Anda bisa memproduksi perkutut, Anda harus bisa merawat biik. Karena merawat biik ini kunci dari pengembangan perkutut Anda. Ya. Ya, kalau pertama yang diternak apa Mas? Nanti kita bahas. Penting produk dulu kan itu. Nah, setelah bisa perawatan biik, ya obatnya apa Mas? Yang jelas perkutut itu yang sering terjadi, satu peradangan dan dua pencernaan. Nah, dua hal ini saja Anda perhatikan, nanti Anda akan paham kok. Ya, Anda akan paham. Nah, langsung saja. Karena cara pengobatan Mas aja dibilang di sini ya. Ya saya vulgarkan sekalian saja. Kalau saya sendiri itu cara perawatan biik pengobatan yaitu asinan saya kasih pon-pon seperti apa? Seperti jahe, kunir, kencur, ya, daun saga ataupun yang lainnya. Pokoknya bolo pendem, putra wali ataupun daun pepaya nggak masalah. Kita campurkan di asinan batu bata yang dihancurkan seperti video-video di beranda saya. Itu sangat bagus ya, dibuatkan asinan herbal. Nah, kalaupun ada yang sakit biasanya saya loloh ya. Saya kasih Super N, obat antibiotik. Kalau nggak bisa diloloh bagaimana Mas? Biasanya kalau memang perkutut itu yang sakit peradangan itu nggak bisa diloloh. Ya, itu salah satunya yang paling efektif saya kasih kacang hijau. Nah, kacang hijau itu yang direbus dulu. Nah, setelah dingin kita kasihkan ke perkutut kita. Dan cara mengasihkan pun kalau kacang hijau jangan banyak-banyak ya. Yang penting untuk menyambung hidup burung perkutut tersebut bisa hidup saja. Kalau Anda ngelolosnya terlalu kenyang juga akan mati juga kan itu. Makanya saran saya jangan terlalu kenyang. Ini kalau biik sakit ya perawatannya seperti itu ya. Jadi untuk penanganan supaya antisipasi perkutut sakit kasih pon-pon di asinan tadi. Tetapi kalau untuk pencegahan, untuk mengobati ya kasih Super N seperti yang saya bilang tadi ya. Deal ya. Nomor 1 produk, kedua perawatan biik. Perawatan biik seperti itu yang saya lakukan ya. Kalau kurang paham tengok video saya yang lalu. Cara mengobati biik anakan, cara meloloh anakan ya, cara meloloh biik. Kalau cara meloloh biik yang enggak sakit tenggorokan itu bisa pakai sepet seperti yang saya kasih video yang lalu. Nah, caranya mengetahui itu peradangan ataupun pencernaan yang sakit itu bisa kita lihat dengan melihat tenggorokan perkutut tersebut ya. Nah, karena kita manual, kita belajarnya otodidak, nggak pakai ilmu medis ya, kita pakainya otodidak saja. Kita cangap, lihat mulutnya. Kalau mulutnya itu bagus, tetapi kok sakit kurus berarti pencernaan. Nah, kalau kita lihat peradangannya tenggorokan itu kok sampai ada memar merah ataupun nanah, berarti itu sakit tenggorokannya. Maaf teman, mata saya yang sini sakit kadang keluar. Makanya kalau saya buat video ini mata saya nggak bisa terbuka lebar ya, karena nggak bisa membuka sempurna. Ini kambuh, dulu saya pernah operasi tapi kambuh lagi ya. Langsung saja teman. Jadi pertama modal, kedua perawatan biik seperti yang saya lakukan, seperti yang saya ceritakan. Semoga saja bisa dipahami ya dua hal tadi. Menginjak yang ketiga, makanan yang saya pakai di peternakan saya itu sebenarnya cuma millet dan pur ayam. Sedangkan millet harus yang seperti apa Mas? Itu tergantung kita saja yang mendidiknya, yang memprosesnya dari awal pakai apa. Kalau milletnya semua vita terus ya nggak masalah. Kalau saya sendiri saya campur seadanya
saya didik militer dari kecil perkutut saya. Jadi ketika millet mahal, dikasih millet apapun dia dimakan, ya. Itu masalah millet. Masalah pur ayam, cari kandungan protein, ya. Cari kandungan protein yang tinggi, tetapi kadar abunya yang kecil, ya. Kalau Anda cari pur ayam, mereknya apa saja nggak masalah, tetapi carilah yang berprotein tinggi, lemak airnya yang tinggi, kandungan air apa lemak protein air itu. Saya juga lupa. Bukannya ada airnya, kan kandungan air atau itu yang tinggi. Terus abunya yang rendah, ya. Nanti ada tulisan abu, ada. Abu itu apa, Mas? Abu itu semacam kandungan ketika pur itu kita kasih ke ayam ataupun kasih ke burung. Lah nanti sisanya lembutnya sisa itu banyak, ya. Itu yang dinamakan abu. Ora kok abu bawon ora, ya. Abu kandungan abu itu yang dimaksud itu, ya. Masalah makanan saya anggap simpel seperti ini. Lah makanannya enggak Anda cuci dan lain-lain, Mas, enggak, saya beli langsung saya kasihkan gitu saja, ya. Karena saya yakin dalam asinan saya sudah terkandung beberapa antibiotik yang bisa menangkal itu. Kalau dicuci lebih bagus. Dulu saya cuci, tapi sekarang waktunya yang nggak bisa, ya. Waktunya yang nggak bisa. Masalah pakan seperti itu. Lanjut masalah pengembangan. Karena kita mau mengembangkan, yang jelas kita harus paham penjodohan itu. Nah, dalam penjodohan Anda harus paham dulu untuk pengembangan ini pakai sistem yang mana. Nah, karena banyak sistem yang harus dijalani. Nah, seperti yang saya ceritakan kemarin, bahwa pengembangan itu bisa memakai sistem percepatan penjualan. Maksudnya bagaimana, Mas? Seperti yang teman saya pakai, itu dia itu menjual anak-anak yang ada di kandang dia, ya. Mungkin 10 atau 20 pasang dia jual. Belikan materi, ya, materi terah yang bagus. Dulu kan terah Mojopahit, ya, terah Udan Mas, ya biasa. Terus silver terah putih gitu. Ternak belikan itu jebret, diambil, diternak. Tapi dengan satu syarat, ya. Kita harus paham betul jantan betina dalam hal ini, ya. Itu sistemnya sangat cepat. Anda jual 10 ekor jebret, misalnya kalau 70-an dapat 700-an itu. Anda belikan yang umur dewasa, mungkin dapat 3 ekor atau 4 ekor. Nah, ini 700 itu kalau silver semua, dulu kan seperti itu. Nah, kalau Anda cemani ya dapat 2 juta gitu. Kita belikan terah yang bagus, yang dewasa. Kita jodohkan. Paling kalau kita diberi kelancaran 1 bulan 1,5 itu sudah produk. Nah, di sini proses pengembangan kita akan cepat, ya. Makanya dari awal saya tekankan sekali lagi, peternak itu harus paham betul masalah jantan dan betina, ya. Enak wontel tiku krungu ora ya. Ya, jadi masalah penjodohan itu tadi dari anakan ataupun kita penjodohan sistem dewasa. Kalau dari anakan, ya anakan kita sendiri jodohkan dalam jangka 4 bulan 5 bulan sudah produk. Tapi kalau Anda ingin cepat, anakan dijual semua, kita belikan yang dewasa, yang terah bagus, yang sekiranya cepat produk. Itu cara pengembangan yang menurut saya cepat. Ataupun Anda bisa pakai sistem babuan, ya. Kalau sistem babuan, ya kita bahasnya tidak seperti ini. Kita dari nol. Bahasnya dari nol bagaimana, Mas? Ya kita harus pakai indukan terbaik. Jadi ternak pertama harus punya indukan terbaik, dan itu kita kembangkan melalui babuan-babuan yang ada, indukan crossing yang ada, ya. Kita sistem titip telur itu bisa juga, ya. Semuanya bisa diambil. Titip telur bagaimana, Mas? Ya telur yang perkutut bagus kita ambil, kita titipkan di perkutut yang crossingan tadi, yang biasa tadi. Itu sistemnya pengembangan. Nah, biasanya teman yang membuat down teman-teman dalam usaha peternakan perkutut itu kematian yang fatal, ya. Jadi dipahami dulu kematian yang fatal dan bingungnya dalam penjodohan. Saya bingung, Mas, di penjodohan perkutut itu, jantan betinanya nggak paham-paham dari dulu gitu. Nah, ya sekali lagi saya kembalikan ke Anda di kandang perkutut berapa jam, ya.
Anda belajar sehari itu berapa jam. Saya sendiri di kandang butut itu 8 jam, 5 jam, 8 jam sampai 10 jam, mungkin sampai malam masih di kandang butut ya, untuk memahami karakter dan memikirkan serta merancang kegiatan saya besok pagi itu apa, mau mengapa di kandang. Itu saya rancang terus. Jadi kegiatan saya bisa simple tetapi maksimal. Kalau Anda di kandang butut 1 jam 2 jam terus Anda tanya, "Mas, saya nggak paham-paham masalah berbutut." Ya jelas enggak. Karena video-video saya itu cuma dasar untuk mempelajari ya. Praktek dan praktek. Yang penting itu praktek. Kalau Anda teori apal pun kalau nggak praktek ya percuma ya. Sama saja Anda teori makan sate itu enak, minum es di siang hari itu seger, tetapi Anda minum, Anda nggak makan sate, ya sama saja bohong kan? Sama saja bohong. Secara teori benar, secara akal benar dong sate itu enak. Tapi kalau Anda tuh nggak mau makan, terus Anda bilang kemana-mana, enak, ini enak, gini-gini enak, tapi Anda nggak makan, ini sama saja nanti ditertawakan orang ya. Di saran saya yang jelas praktek. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari beternak dari nol sampai pengembangan itu ya seperti itu. Kurang lebihnya ketika Anda beternak, siapkan mental Anda ya, siapkan ilmu dan modal. Setelah itu mulai beternak, perawatan biik yang bagus ya, di koloni dan lain-lain seperti yang saya ceritakan tadi. Setelah itu masalah makanan seperti biasa, millet ya, millet dan pur ayam. Asinan dikasih empon-empon seperti yang saya ceritakan ya. Batu bata ditumbuk, dikasih empon-empon yang sudah direbus, airnya ditaruh di situ ya. Ya, masalah pengembangan bisa melalui sistem biek ataupun sistem dewasa, ataupun kita memakai sistem percepatan babuan tadi ya. Masalah sistem babuan nanti kita bahas lagi, karena di sini videonya akan kelihatannya tidak akan mumpuni HP-nya ya. Jadi masalah percepatan seperti yang saya bicarakan tadi, kita harus bertahan dalam sekian bulan, tidak jual anak-anak kita, ataupun anak-anak kita jual, kita belikan dewasa supaya cepat produk di kandang kita. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Salam dari BF Awi, ngikutut, sampai patut.